kalau besok sepertinya saya baru selesai kelas jam 3 asar jam 3 ya. Jadi setengah 4 baru bisa mulai Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa sore. Ya Bu. Ya Bu. Jadi untuk besok itu saya tidak kembali review terkait RPP, tapi lebih kepada PTK untuk besok fokus di PTK begitu ya. Untuk hari ini review hasil RPP kemarin dan video ya, video pembelajaran yang kemarin. Ada beberapa catatan yang untuk perbaikan Bapak Ibu di PPL 2. Sembilan orang, sebentar. Tadi yang pertama masuk tuh siapa ya? Bu Ade gitu kan siapa ya? Bu Nani. Saya. Nani. Bu Nani, kedua Bu Ade. Itu udah biasa langganan ya. Bu Nani, Bu Ade, ketiga siapa yo? Pak Tohir. Pak Saiful ya? Saya Bu. Ketiga tuh tadi Pak Saiful. Keempat. Saya Bu. Keempat siapa ya? Bu Masrur. Oke. Kelima siapa ya? Panai. Keenam Ibu Siti Nur Hasanah. Meli dulu baru sih Ibu Siti Nur Hasanah. Bu Meli. Oke, nggak apa-apa. Bu Meli. Bu Siti. Oke, 8 Pak Tohir ya? Pak Tohir. Atau siapa? Pak Tohir. 9 Ibu Sita. Bu Sita. 10 Bu siapa nih? Miss Ibu Miss atau Bapak Miss? Miss Alfu. Belum Bu. Oke lah, kita Bapak Ibu kita mulai ya. Sebetulnya RPP-nya sudah Bapak Ibu perbaiki ya. Jadi saran-saran kami sebetulnya sudah Bapak Ibu perbaiki di masukan sebelumnya. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Sudah 13 orang. Oke, sudah lebih 6 menit 13.36. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya hormati pula Bapak Ibu para peserta PPG batch 2 ya. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita semua bisa melakukan kegiatan review di sesi akhir PPA 1 RPP 1 ya. Jadi ini adalah sesi terakhir hari ini dan besok ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan review terkait RPP, kemudian PTK dan video pembelajaran yang sudah Bapak Ibu upload di Space ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkontribusi mengikuti
eh, setiap kegiatan dan pemenuhan tugas ya disesuai dengan jadwal dan kami sampaikan. Oleh karena itu tidak lupa sholawat serta salam marilah kita sama-sama lipat curahkan pada junjungan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu gimana nih, sehat semuanya? Alhamdulillah Bu. Sehat. Ya, sehat semuanya Bapak Ibu. Oke, di kegiatan review ini Bapak Ibu, yang pertama untuk hari ini karena tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu Nunui ya, Ibu Guru Pamong, beliau mohon maaf untuk hari ini tidak bisa hadir karena bertepatan dengan jam beliau ke kelas. Untuk kegiatan review ini, kalau di agenda itu kan hari ini review 10 orang pertama ya, Bapak Ibu ada 21 orang, jadi kalau hari ini 10 berarti besok review RPP itu sisanya, begitu ya, atau 11 orang. Nah, jadi saya agendakan begini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengizinkan begitu ya, hari ini saya review keseluruhan RPP, video, dan RPP video. Untuk besok itu saya hanya membahas PTK saja, begitu. Ya, PTK untuk persiapan Bapak Ibu sampai nanti upload di bab 3 begitu. Ya. Begitu. Ya. Kalau begitu Bapak Ibu keberatan tidak? Jadi kalau untuk RPP saya secara umum saja meskipun jadi begini kalau yang saya lihat. Jadi misalnya yang di-review itu Bu Ade. Jadi yang lain kadang mengikuti kadang tidak gitu ya. Padahal saran itu adalah untuk semuanya gitu. Jadi misalnya nanti ketika saya review, Bapak Ibu silahkan buka RPP masing-masing. Oh ini misalnya poin yang harus saya perbaiki. Silahkan boleh Bapak Ibu langsung tanyakan begitu ya. Tanyakan di sini. Jadi tidak mesti saya panggil satu-satu. Tadinya supaya lebih efektif begitu ya. Akan tetapi kemarin ketika melihat RPP yang sudah direvisi itu masih ada beberapa yang poin pentingnya itu masih perlu dimunculkan begitu Bapak Ibu ya. Ulang terkait RPP. Tapi tidak saya satu-satu Bapak Ibu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Oke. Ya. Oke, berarti nanti Bapak Ibu hari Rabu itu langsung upload RPP. Kalau bisa hari Selasa supaya hari Rabu, malam Rabu itu saya cek begitu ya, saya kembalikan. Jadi seperti kemarin teknisnya, saya cek RPP-nya, saya kembalikan, Bapak Ibu perbaiki, baru saya nilai. RPP gitu. 2-nya Bu. Ya. Kedua. Soalnya kalau diberikan masukan sekalian dinilai, itu kasihan gitu. Apa ya, supaya refleksinya secara keseluruhan. Ya, Bu. Halo Bapak Ibu. Ya Bu. Halo. Bu. Masih. Halo. Atau mau satu-satu? Ya gimana baiknya aja lah Bu. Satu-satu tapi sudah tidak bisa diperbaiki untuk saat ini karena sudah kami nilai. Oke, Tapi ya. nanti untuk gambaran untuk RPP 2, nah itu untuk gambaran RPP 2 Bapak Ibu ya. Oke. Dicontohin yang sudah yang paling baik Bu untuk contoh kita. Nah, Ya, ada Bu Ade itu. nanti saya digentos kan misalnya ini. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Sudah memberikan yang terbaik, cuman masih ada banyak kekurangan. Jadi Apa-apa. Nanti di RPP 2 itu dilengkapi aja. siap Jadi insya Allah. RPP 2 ya, RPP 2 hari Rabu saya ini. Jadi Bapak Ibu usahakan Selasa malam itu sudah upload RPP ya. Mudah-mudahan sistemnya sudah bisa. Jadi nanti kami upayakan malam itu saya periksa, saya kembalikan lagi. Karena jadwal Rabu Kamis itu full, jadi saya baru bisa baca kembali itu hari Jumat sepertinya.
Jadi untuk hari ini tidak saya cek satu-satu, hanya yang apa namanya, yang urgen-urgen saja gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu langsung raise hand atau langsung open mic ya. Ya, Kalau Bu. ada yang belum dipahami. Oke. Kalau dari aspek ngajar, Bapak Ibu sudah tidak diragukan lagi ya. Hanya kalau administrasi, dan namanya juga administrasi mah itu harus dipenuhi begitu ya. Jadi ya kalau ngajarnya mah luar biasa gitu, saya melihat di video, karena itu kan aktivitas Bapak Ibu sehari-hari gitu ya. Nah untuk administrasi mungkin perlu ditata sedikit sedemikian rupa sehingga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya untuk review hari ini. Untuk kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah dikunci lagi, Nek? Udah. Oh iya. Halo? Suaranya putus-putus. Bisa kedengaran Bapak Ibu suara saya? Ada Halo? Pak Dede. Halo? Ada. Halo Mbak Dede, ya. Ya, Pak Saya Dede. putus-putus ya sinyalnya kayaknya. Iya, Pak. Putus Sepertinya nyambung ya, Pak. hujan begitu ya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Halo? Halo? Halo Pak Dede. Ada ya. Pak Dede. Halo? Ada Pak Dede, ada. Kalau suara saya kedengaran nggak Pak? Jelas, Bu. Oh jelas, oke. Saya tidak akan mengomentari video, hanya beberapa video nanti yang apa namanya? Oke. Bapak Ibu, ini saya hanya buka satu saja untuk apa RPP ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang pertama, nah ini. Identitas semuanya sudah bagus, KD-nya sudah, KI-nya sudah bagus ya. Semuanya alhamdulillah sudah. Tinggal Bapak Ibu tetap perhatikan apa? Meja. Apa Bapak Ibu? Saya pribadi itu IPK ya, Bu. Masih bingung. Ya Bu Masrul apa? Karena kemarin saya tanyakan IPK-nya apa gitu. Pokoknya banyak tentang IPK tidak relevan gitu, Bu. Maksudnya gimana gitu, Bu? Oh ya, oke. IPK tidak relevan dengan kompetensi dasar gitu bunyinya? Iya. Oke. Kalau ini karena kemarin saya menemukan di IPK 1 itu menjelaskan. Kalau IPK 1 itu, IPK dari KD 1 itu mengukur aspek apa Bapak Ibu? Tentang spiritual, Bu. Spiritual. Spiritual. Kalau kata kerja operasional, untuk spiritual itu menjelaskan, relevan tidak? Tidak. Tidak. Menjelaskan mau untuk pengetahuan. Oh ini bukan ya. Kalau menjelaskan mah untuk pengetahuan, berarti diambilnya dari KD berapa? Dari KD berapa? KD 2 ya. KD 3, maaf. Dari KD 3 ya, kalau pengetahuan. Iya. Sosial ya, Bu, yang 2, Mas. Ya. Ya, gitu. Nah, itu yang disebut tidak relevan itu begitu. Ya. Jadi misalnya kata kerja rasional untuk untuk KD 2 itu kan mengukur aspek apa KD 2? Sosial. Sosial. Biasanya kata kerja operasionalnya apa yang digunakan? Membiasakan, Menjalankan. membiasakan, Biasa gitu ya.
mengatakan. Meyakini. Bapak Ibu, jadi kalau pakai gini saya linknya buat 1 bulan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau perlu apa-apa pakai linknya itu lagi kalau mau ke saya ya. Iya, Bu. Sebentar. Oke, itu ya. Jadi kata kerja operasional itu harus sesuai dengan pengetahuan yang aspek yang ingin dicapai. Apakah aspeknya itu ada di spiritual, sosial, pengetahuan atau keterampilan? Oke ya. Yang berikutnya menunjukkan perilaku bersih dan berani sebagai implementasi. Oke. Ini kenapa saya ini berikan komentar ya. Ini sebetulnya relevan semuanya KKO-nya. KD 3 turun jadi IPK ketiga itu menjelaskan nanti ini ya. Menjelaskan pengertian hitan maksudnya ya. Nah, ini betul. Akan tetapi apakah yang ingin dicapai itu dari pengetahuan hanya menjelaskan pengertian hitan saja? Ini menjelas. Tuhan. Berarti di pengetahuannya harus ditambah mungkin ya. Ya, jadi aspek pengetahuannya IPK-nya harus ditambah ya, karena saya lihat ditambah. Bapak Ibu ya di sini sebentar ya. Oke, di aspek pengetahuannya belum muncul ini. Ini yang punya siapa ya? Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kenapa ininya hanya formnya saja yang muncul. Ini mau saya kembalikan tapi nggak bisa, katanya udah dinilai. Ya. Nggak ada ya, Bu. Iya, jadi ini tuh sebetulnya tadinya nggak bakalan saya nilai, tapi ya sudahlah, karena rezekinya sudah dinilai Pamung, ya sudah. Alhamdulillah. Harus berterima kasih sama Bu Nunoy. Nggak dinilai. Makasih Bu Nunoy. Ya. Kalau sama saya nggak bakalan dinilai, Bapak Ibu terus terang, karena yang pertama aspek pengetahuan tidak ada yang diukur, ya, maksudnya tidak ada instrumennya. Sikapnya nggak ada, jadi pomnya saja yang disediakan. Ini terus keterampilan juga tidak ada, ya. Bapak tolong nanti kalau terulang lagi di RPP 2 asli tidak akan saya nilai meskipun nanti ngomong sudah menilai, ya. Terus terang saya jujur, dan sekarang saya tuh orangnya jujur Bapak Ibu, ya. Jadi tolong nanti apa yang Bapak Ibu tuangkan di IPK ya di sini itu harus terukur, harus ada instrumennya, instrumen untuk mengukur ini gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini minimal 3 lah untuk indikator IPK itu, minimal 3. Nanti Bapak Ibu kembangkan di soalnya, Mas, silahkan sedemikian rupa sehingga bisa mengukur pengetahuan siswa. Kan di sini tuh menjelaskan pengertian hitan, menjelaskan ketentuan hitan. Kenapa muncul tujuan di sini, sedangkan di IPK itu tidak ada? Menjelaskan hukum hitan. Di sini ada di tujuan, tapi tidak muncul di IPK. Itu yang tadi istilah kurang relevan antara IPK dengan tujuan gitu. Itu ya Bu Nani, bisa di siapa tadi Bu Nani ya? Bu Jadi ada Masruroh. komentar, Bu Masruroh ya, ada komentar saya kurang relevan antara KD dengan indikator, antara indikator dengan tujuan. Nah, kurang relevannya di situ. Jadi memang harus match gitu antara IPK yang kita buat dengan tujuan pembelajaran. Sampai ke sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tidak? Paham ya?
Insya Allah lah. Oke, sip. Maksud saya kalau kurang paham silahkan Bapak Ibu bertanya saja di sini karena di sini waktunya gitu ya. Saya belum maaf. bisa maksimal membimbing Bapak Ibu secara individu. Silahkan Bapak. Bu, jadi yang maaf Bu, saya yang nanya ya. Ya, Ini maaf. jadi yang kurang di RPP tentang hitan ini tadi apa aja tuh ya Bu ya? Tentang aspek Oke, yang pertama ini IPK-nya Pak, IPK untuk aspek pengetahuan itu Bapak tambahkan misalnya kalau di sini ya menjelaskan pengertian hitan. Nanti boleh ditambahkan misalnya menjelaskan ketentuan hitan. Nah, boleh juga nanti ditambahkan misalnya yang ketiganya menjelaskan tentang hukum hitan. Jadi ada 3 IPK di sini. yang di 3.1, tabelnya ya? Iya, kodenya kodenya berurut ya 3.1, 3.2, 3.3 begitu. Oh, 313 maksudnya 311, 312, 313 iya, iya. itu ya. Nah, berarti jadi IPK-nya itu ada 6. Nah, Ya. ini berapa? Dia nggak tahu dari mana nih satu. Nah, ini mempresentasikan pengalaman pelaksanaan hitan. Ini mempresentasikan, tapi di sininya belum muncul di tujuannya. Begitu, ya. Oke. Tapi saya Iya. pribadi ya Bu, masih bingung kemarin kan sampai saya nanya sama Ibu Nur Fauza tuh Bu, tapi sayanya yang bingung sendiri. Kan di KD-nya meyakini bahwa sholat Oke, saya fardu, buka ya, punya Bu Mas Luro. iya, Oke, Tuh. sebentar. Ini ya, iya Bu. apa yang mau ditanyakan? Eh, tentang indikator tuh Bu, saya tuh masih bingung aja di indikator tuh Bu. Kan kemarin pas antara Lihat Ibu 4.2, KD 4.2. 4.2 ya, melafalkan ya Bu. Coba lihat Mempraktekkan yang ada di sini. Beda Mempraktek- soalnya. Bunyi mempraktekkan gerakan dan bacaan sholat fardu. betul. Itu aspek apa yang diukur? Keterampilan. Keterampilan. Keterampilan ya. Aspek keterampilan yang diukur. Sekarang Ibu lihat IPK-nya. Baca satu-satu. 421. IPK-nya ini udah 421 kemarin saya pakai setelah ya Bu. Salah Boleh nyimpen begini itu juga mah. boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baca dulu aja. Melafalkan niat sholat fardu. Terus 42.2-nya Apa yang diukur melafalkan? keterampilan. Iya Bu. Betul. Keterampilan. Kemampuan. Terus Keterampilan. 4 titik melafalkan. Berarti 422 coba. 4 menjelaskan gerakan dan bacaan sholat fardu. Oke, itu aspek apa yang diukur? Pengetahuan. Iya, pengetahuan. Harusnya Itu aspek apa? pengetahuan. Ada-adanya di 3. Oke, kalau pengetahuan betul tidak posisinya ada di KD 4? Salah. Harusnya di 32. Kita di 3, Pak. Nah, itu ya. Ini ya Bu kesalahannya. Bingung. Ya, itu sudah bisa merefleksi ya. Nah, iya, Bu. Oke, yang berikutnya. Eh, 423. mengaplikasikan bacaan dan gerakan sholat fardu. Oke, itu apa? Aspek apa yang diukur? Mengaplikasikan keterampilan bukan itu pengetahuan. Keterampilan ya. Terampil. Jadi kalau ini mah sebetulnya mah pengetahuan yang diukurnya, mengaplikasikan, menerapkan gitu. Jadi bagaimana dia hafal, intinya mah kan hafal setiap gerakan gitu, si doanya teh. Jadi itu mengaplikasikan. Jadi pengetahuan yang diukur. Kalau gerakan sholatnya itu adalah keterampilan gitu. Jadi ini aspek apa mengaplikasi itu? Keterampilan. Pengetahuan. Oke.
mengaplikasikan, menerapkan pengetahuan, ya, Pengetahuan. pengetahuan. Menempatin ya Bu ya. Mm-mm. Jadi ini harusnya ke atas, ke 322 dan 323 harusnya begitu. Jadi untuk 42 IPK-nya cukup peserta didik mampu melafalkan niat sholat fardu. Terus ininya mengaplikasikan masih bisa ya Bu ya, mengaplikasikan masih bisa ke Pengetahuan. pengetahuannya. Terima Nah, kasih Bu Bu. Masrurah, nanti ini berimbas ke tujuannya, ya. Makanya Bu, tujuannya banget ya, Bu. dikasih kode. Biasanya kalau saya suka dikasih kode 1211, 1221, misalnya gitu. Masih lanjutan dari sini. Siap Bu. Gitu. Itu ya. Ya, siap. Ada yang menanyakan lagi? Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk RPP itu tidak akan saya buka lagi. Saya langsung ambil catatan saya. Ini mau dipotokan ke Bapak Ibu atau nggak usah lah kayaknya ya. Jadi yang pertama tadi ya, masih ada beberapa yang harus relevan antara KD dengan IPK. Kemudian antara IPK dengan tujuan. Kemudian ada yang masih KD-nya itu hanya mengukur aspek pengetahuan dan keterampilan saja. Gitu, ya. Oke. Nah, mestinya yang sudah saya arahkan kemarin bahwa KD itu meliputi KD apa saja, Bapak Ibu? KD yang mengukur aspek apa saja? Sikap, Ritual, sikap sosial, pengetahuan, Berarti sebenarnya ada berapa KD yang harus ada? ada 4. Nah, tolong dicatat Bapak Ibu semuanya. Untuk RPP 2 ada KD 1 sekian, ada KD 2 sekian, dan KD sekian. Setelah itu Bapak Ibu turunkan menjadi IPK. Nah, kemudian nanti dari IPK Bapak Ibu Bapak Ibu turunkan ke tujuan pembelajaran, gitu ya, ke tujuan pembelajaran. Jadi kalau misalnya di IPK itu ada 7, berarti pengetahuan dan keterampilan saja. Tidak semuanya Bapak Ibu turunkan, ya, gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai kepada tujuan pembelajaran? Ya Bu, bisa. ya Bu. Oke, kita lanjut ke materi ya. Insya Allah Bu. Oke. Materi masih ada yang belum relevan dan belum dicantumkan. Jadi misalnya cantumkan materi teh garis besarnya saja, misalnya tentang sholat fardu, pengertian sholat fardu, macam-macam sholat fardu, niat sholat fardu, pelafalan sholat fardu, udah wes segitu. Materi teh ada yang misalnya gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal Bapak Ibu, ya, ada yang menyantumkan seperti itu, terus ada tulisan lampiran. Dicek di lampiran nggak ada, jadi saya harus ngejar kemana ininya materi, ya, gitu. Jadi makanya biar tidak lupa, udah jangan dilampirkan, gitu ya. Jadi alasan Bu dilampirkan, di lampiran nggak ada, di atasnya ada. Jadi saya kan itu ada penilaiannya Bapak Ibu, dan penilaiannya banyak kalau Bapak Ibu lihat seperti yang sudah saya kemarin sampaikan. Jadi penilaian materi itu ada sampai 4 Bapak Ibu. Oke, saya tunjukkan ya supaya Bapak Ibu percaya. Ini nggak muncul ya Bapak Ibu, sebentar. Bentar. Saya buka dulu filenya.
Sudah muncul belum Bapak Ibu? Belum. Nah, lagi loading Bu nih. Udah, Bu. Ya udah. Sudah. Sebentar, ini gimana ya? Gunung Siti. Oke, pindah nggak Bapak Ibu tampilannya? Pindah. Clear, Ibu. Nah, Bapak Ibu, clear. Ini aja yang dilihat. Calik. Nah, yang dilihat itu dari sini, ya. Menyusun materi pembelajaran secara komprehensif. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan. Oke, segini ya. Oke. Nah, ini poin 9 Bapak Ibu. Merancang materi pembelajaran, dimana sih? Oh, dari sini. Merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator berbasis TPACK. Jadi kemarin ada yang saya sarankan materinya belum sesuai dengan tujuan. Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu ngasih keywordnya saja. Jadi misalnya pengertian sholat, macam-macam sholat, niat sholat, hanya itu saja. Sedangkan di IPK dijelaskan misalnya bahwa siswa dapat menjelaskan pengertian sholat. Artinya pengertian sholat itu harus dijelaskan. Gitu ya. Kemudian macam-macam sholat dijelaskan dan seterusnya, ada deskripsinya gitu. Kemudian ini berbasis TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge itu Bapak Ibu buat materi itu lebih menarik ya. Buat materinya lebih menarik, Bapak Ibu buat misalnya kontennya itu lebih kontekstual. Nah, itu yang dimaksud TPACK gitu ya. Itu sudah saya sarankan, akan tetapi misalnya ketika ya minimal ada lah, minimal materinya memenuhi memenuhi sebentar Bapak Ibu. Ya, halo Pak Dayat. Abdi di gedung Lab Center lantai 2. Mohon, eta lu ka kapasat lu luhureun tangga, ka tangga belok kiri aya pintu muka lab kimia abdi di lembut. Mohon. Ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama rumusan materi ya harus sesuai dengan tujuan. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini merancang materi relevan dengan kondisi merancang materi pembelajaran secara komprehensif dan berurutan secara logis. Ini secara komprehensif. Jadi komprehensif itu menyeluruh. Misalnya, sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu sebentar, saya minta 5 menit ya. Ya, maka Bu. Ya, Bapak Ibu mohon maaf. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi yang berikutnya merancang menyusun materi pembelajaran secara komprehensif, kemudian merancang materi pembelajaran secara kohesif dan berurutan secara logis. Jadi ngurut gitu ya tampilan materinya, kemudian merancang pembelajaran yang relevan dengan kondisi dan kehidupan nyata serta berorientasi abad 21. Nah ini yang saya
sampaikan bagaimana Bapak Ibu bisa menyajikan kontekstualnya gitu ya, kontekstual dari materi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tentang sholat, berarti nanti ada materi kontekstualnya itu bagaimana sih biasanya anak-anak kalau melaksanakan sholat, ada tidak misalnya hasil penelitian orang atau berita di sosial media terkait sholat. Nah itu kontekstual Bapak Ibu gitu ya. Nah itu yang disebut kontekstual itu seperti itu. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, materi, oke. Bapak Ibu untuk materi ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Atau sudah bisa dipahami? Saya berharap di RPP 2 lebih baik lagi ya. Sekarang juga sudah pada bagus nilainya. Tinggal sedikit-sedikit saja gitu, sedikit-sedikit Bapak Ibu nanti perbaiki ya. Kemudian Bapak Ibu di kegiatan inti di RPP ya. Di RPP itu kan ada 3 kegiatan besar ya dalam kegiatan pembelajaran. Apa saja Bapak Ibu? Kegiatan pendahuluan. Pendahuluan. Pendahuluan apa saja yang dilakukan? Mengucap salam biasa. Ya. Absen. Menanya kabar. Siswa. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di kelas Bapak Ibu teh lengkap misalnya ya, udah ngabsen, menyiapkan visi, potong. Serepna di papel nih. Nah, kumaha gitu mukanya ya. Ayo nyangket. Nggak tahu di paper itu di kamus 2 kayaknya. Ini pami ayah baru dak mah perang kali ya. Kumaha ngabongkar atau bayar? Oke, yang berikutnya Bapak Ibu di RPP itu teh harus terdeskripsikan gitu. Oleh Bapak Ibu teh itu harus ditulis. Harus ditulis misalnya persepsinya apa yang dilakukan. Kan di situ di penilaian RPP ada persepsi ya enggak Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya. Yang Iya, tadi ada. ada ya? Nah, Ada. Ya. Merancang LHPD. Di sini tuh ada di RPP tuh. Ada persepsinya, oh di sini di video yang persepsi. Oke, sudah pindah Bapak Ibu? Besok mati udah jadi habis johor nih. Ngomong-ngomong asar. Ada juga. Ada gua. Di sini tuh ada Gua enak banget gitu. speaking, melaksanakan pemantauan kemajuan belajar. Iya, ya syukur. Oh takutnya tuan. Menyimpulkan, bentar, di sini tuh ada penilaian melakukan persepsi. Nah ini nih, poin 20 Bapak Ibu. Guru menyampaikan persepsi. Nah, jadi ini jangan lupa ya, ini tuh tidak hanya di dalam video, tapi di dalam pembelajaran juga muncul persepsi itu. Jadi, ya, persepsi berarti Eri. misalnya anak-anak, bapak atau ibu mau mengadakan persepsi, bukan apa namanya ucapannya saja persepsi, tapi langsung minggu yang lalu misalnya kita sudah bapak ibu misalnya mau membahas zakat. Membahas zakat itu materi sebelumnya sholat, bukan berarti sholat yang dibahas bapak ibu, tapi yang berhubungan dengan memberi itu apa? Bisa hadiah, ya. Kalau sodako katanya materinya setelahnya, ya. Setelahnya. Zakat, infak, sodako. Nah berarti materi sebelumnya itu ada misalnya hadiah atau apa begitu ya?
Nah, jadi yang dibahas itu materi sholat sebelumnya iya, tapi kurang relevan dengan zakat, begitu ya, kurang relevan dengan zakat. Kan kalau zakat itu kita memberi, ya, memberi, dengan pemberian itu ada ketentuannya, kapan kita berikan, kepada siapa, berapa jumlahnya. Tapi kalau kita memberi hadiah atau kita diberi hadiah, itu tidak ada waktunya, ada jumlahnya, terus hadiah itu harus ke siapa, tidak ada ketentuannya, iya enggak? Nah, maksud saya itu yang dijadikan apersepsi. Jadi apa sih bedanya pemberian itu dengan yang akan kita bahas ini, dengan zakat khususnya? Harus nyambung gitu ya Bu ya? Ya betul, jadi materi apersepsi itu yang memang kita tuh bisa menghubungkan pengetahuan siswa yang sudah ia miliki dengan yang akan kita bahas. Gitu, ya. Jadi harus nyambung. Jadi misalnya siapa yang pernah diberikan hadiah oleh orang tuanya? Nah, ketika kalian apa? Misalnya, oh saya juara 1 Bu, misalnya. Oh iya, itu ketika juara 1 ya orang tua kalian memberi hadiah. Hadiahnya berupa apa? Terus yang lain dikasih hadiah tidak, yang tidak juara? Tidak. Nah, gitu ya. Jadi hadiah juga ada, misalnya pemberiannya ditentukan ke siapa, tapi jumlahnya itu tidak ditentukan. Nah, sekarang ada pemberian yang memang jumlah dan ketentuannya, ada ketentuannya gitu ya, jumlah penerima, kemudian waktu, itu ada ketentuannya. Nah, itu yang disebut dengan zakat. Apa itu zakat? Nah, bisa jadi persepsinya seperti itulah kurang lebih gitu Bapak Ibu yang lebih paham. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu terkait apersepsi. Itu harus muncul di kegiatan pendahuluan. Setelah apersepsi, apa Bapak Ibu? Menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran tidak usah disebutkan dengan KD-nya, nggak usah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 1, nggak usah anak-anak pusingin apa itu kompetensi dasar. Bapak Bingungan Bu, bingung. Bingung, cukup kita saja yang tahu. Hari ini kalian akan belajar mengenai apa harapannya. Nah, ungkapan harapan kita itu adalah tujuan. Harapannya nanti kalian akan bisa 1, 2, 3 itu boleh dituliskan atau disebutkan, dan boleh dituliskan di papan tulis. Itu harus semua Bu, tujuannya diungkapkan ke anak-anak. Oh, garis besar. Ya. Garis besarnya saja. Kan tujuannya banyak ya. Garis besarnya saja misalnya. Nanti kalian bisa memahami tentang sholat, bisa menerapkan sholat, jadi tahu niat sholat, udah secara garis besarnya saja. Ya. Oke, itu di kegiatan pendahuluan. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu di kegiatan inti. Jadi kegiatan inti itu Bapak Ibu kan menggunakan model ya? Iya. Oke, jadi tahapan pembelajarannya itu harus sesuai dengan model pembelajaran. Setiap tahapannya. Ya, jadi kegiatan inti itu misalnya model saintifik, taruh yang paling sederhana saintifik. Tahap mengamati apa yang disajikan. Ya. Kemudian tahap menanya apa, tahap mengumpulkan informasi apa, tahap menasihati, kemudian komunikasikan, betul. Ya. Nah itu, jadi setiap tahap itu apa yang dilakukan oleh siswa dan guru, begitu ya? Iya. Nah itu masih ada yang belum menggunakan model, ya. Jadi modelnya sudah disebutkan tapi di RPP-nya belum. Nah itu harus nanti untuk RPP 2 harus diperbaiki ya. Kemudian, di pendahuluan boleh Bapak Ibu dikasih ice breaking atau apalah, tepuk-tepuk itu kalau yang MI ya, tepuk semangat, tepuk rukun Islam, apalagi gitu ya, itu boleh. Jadi itu memang ada penilaiannya ice breaking, tapi jangan terus-terusan tepuk gandeng. Ya. Ya. Lanjut. Yang berikutnya Bapak Ibu, kegiatan inti sudah, penutup. Mas, penutup Bapak Ibu sudah di video sudah bagus ya, sudah bagus. Memang ada beberapa yang
mungkin lupa rencana tindak lanjut, ada yang lupa kesimpulannya gitu ya. Nah, itu mohon dilengkapi ya. Jadi dievaluasi itu yang dilakukan apa Bapak Ibu mestinya? Evaluasi. Menyimpulkan. Menyimpulkan. Oh, di kegiatan penutup itu menyimpulkan. Di kegiatan penutup, maaf. Menyimpulkan di kegiatan penutup. Lalu melakukan evaluasi sama tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ya. Jadi minimal gitu kan kalian tolong baca ya atau halaman ya. Nah, minimal itu yang mereka kerjakan gitu. Jadi ada gambaran untuk kegiatan pembelajaran berikutnya apa. Ya. Gitu. Itu juga harus muncul di video. Jangan langsung di video itu karena waktunya sudah habis anak-anak. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Can beres penutupannya, belum ada kesimpulan, belum ada rencana tindak lanjut. Bapak Ibu karena itu 2 nilai nanti Bapak Ibu hilang, sayang. Kalau di bawah 6 itu nanti berpengaruh, gitu ya. Jadi minimal Bapak Ibu menyebutkan begini saja. Untuk minggu depan kalian rangkum itu sudah ada keyword untuk rencana tindak lanjut. Apalagi kalau Bapak Ibu sisipkan minggu depan kita akan membahas mengenai materi apa, silakan kalian rangkum di buku tugas, kemudian kalau ada latihannya dikerjakan, dan lain sebagainya dikasih arahan, ya itu boleh. Gitu. Ibu, kalau yang tindak lanjut, kemarin kan saya di video komen ibunya gitu ya Bu, tindak lanjutnya belum ada, padahal kemarin di video itu udah ada tindak lanjut, seperti ini Bu, untuk minggu depan anak-anakku sekalian, kita akan membahas materi tentang hikmah dan keutamaan sholat berjamaah. Silahkan dibaca, itu Bu. Itu masuk. Apa kurang? Masuk Bu Entin ya ini? Oh iya. Tapi kemarin di komen videonya Bu belum ada katanya. Saya bingung harus gimana gitu. Oh ya, nggak keedit kayaknya. Oh iya siap. Atur nuhun Ibu. Terima kasih konfirmasinya. Ya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Mengomentari masukan saya. Terus ini Bu, satu lagi tentang penekanan Bu. Guru memberikan penekanan kepada peserta didik ya tentang materi. Itu penekanannya seperti kita menyuruh apa gimana gitu Bu? Menjelaskan. Jadi ada momen. Jadi Bapak Ibu tidak hanya misalnya membagikan LK-nya dikerjakan siswa kemudian dipresentasikan. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan lebar kerja kepada anak-anak, itu kita jelaskan terlebih dahulu materinya sekilas, gitu ya. Materinya, poin-poin penting dari materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu materinya kita sampaikan dulu, ya setelah disampaikan, baru nanti tahap mengasosiasi berikutnya. Mereka mengerjakan soal-soal yang ada di LK atau tanya jawab dan lain sebagainya. Ibu, kalau penekanan sama memberikan penjelasan sama tidak Bu? Beda? Sama. Oh, sama. beda. Berarti sama. dihapus. Berarti yang ini penekanan di kegiatan penutup dihapus aja ya Bu ya? Kalau udah ada di kegiatan kalau di kegiatan penutup penekanannya untuk kesimpulan. Jadi siap. setelah siswa menyimpulkan, oleh kita dikuatkan, berikan penekanan, kesimpulannya itu sudah relevan belum dengan tujuan pembelajaran. Oke. Ya, siap. Gitu ya. Atur nuhun Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya masuk ke video. Video itu ada yang pakai backsound ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pakai backsound itu sudah bagus Bapak Ibu. Jadi ketika siswa sedang aktivitas itu ada backsound. Akan tetapi ketika gurunya berbicara backsound itu berhenti. Ya, jadi jangan backsound tetap Bapak Ibu berbicara. Jadi suara backsoundnya keras, Bapak Ibunya kecil. Jadi suaranya nggak jelas. Jadi kalau misalnya sekarang silahkan kerjakan soal nomor 1 sampai 5. Jadi Bapak Ibu guru sedang keliling ke siswa itu boleh backsound sebentar, nggak usah lama-lama. Jadi justru di video itu tunjukkan interaksi Bapak Ibu dengan siswa, siswa dengan siswa. Kemudian ini apa ya?
ya, ketika Bapak Ibu meminta bantuan teman-teman Bapak Ibu untuk video, ya, jadi video itu jangan terus gerak, pusing saya nih. Ya, jadi video itu terus gerak. Jadi yang video teh maju terus gitu ya, terus aku kurilingan. Sampai saya bingung, aduh saya pusing ini melihat. Jadi ketika mau video Bapak Ibu shoot saja dari belakang. Ketika misalnya kata guru, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di video. Shoot. Nah, Bapak Ibu maju, yang kameramen itu maju memperlihatkan video, diperdekatkan. Udah diam dulu di situ. Nah, kemudian nanti Ibu gurunya ngomong ya. Nah, sekarang silahkan siapa yang mau berkomentar, shoot lagi dari belakang supaya guru aktivitasnya kelihatan, siswa kelihatan. Gitu ya. Jadi kameramen itu interaksinya dibatasi. Maklum Bu, kameramennya amatiran. Bu, saya sama suami, Bu. Maklum Bu, kameramennya amatiran, Bu. Nggak apa-apa, pokoknya mah kameramen mau amatiran, mau bukan amatiran, maksudnya diarahkan oleh Bapak Ibu nanti ya. Iya. Mau sama suami, mau adik, kakak, istri, nggak apa-apa. Siapapun juga gitu. Yang penting oleh Bapak Ibu arahkan saja, arahkan, jangan terlalu banyak bergerak, gitu ya. Ada yang kameramennya banyak 3 orang, 2 mah kasut. Jadi syutingnya tuh guru dengan kameramen 2-an. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu kameramen itu di belakang layar. Ya, namanya mendadak. Ayo ngiring shooting sama Bu. Sama ini apa? Kalau misalnya siswa sedang berdiskusi nih, silakan diskusi per kelompok. Nah, itu di-shoot per kelompok. Satu, tapi diamkan dulu. Nanti misalnya sudah beberapa menit, pindah kelompok lagi, begitu. Gitu ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu Ada suaranya, Bu. Ibu nggak ada suara. ya sebentar, saya izin dulu sebentar 5 menit Bapak Ibu ya. Ya, mangga. Ya, mangga Bu. Kita diskusi dulu terkait ini video pada kegiatan inti. Apa yang harus Bapak Ibu perbaiki dari saran yang sudah saya simpan di catatan Bapak Ibu? Bu, Ya, Bu. Siti, mana Bu Siti? Mana Bu Siti ayat? Halo, iya Bun. Kami komentar Kami abis itu. Ayo video anu ningali sarana. Video. Anu merencanakan tindak lanjut atau leres Bu Siti. Abis ayah tapi komennya cenah. Teka iya mana Ibuna. Bu Erni video muter. Bu Ade mah nyewa ya kameramen busuk. Ade. Bu Erni muter kayak Apa Pak Dede? Bu Erni ulah ditanggapi Pak Dede mah. Naon anu muter. videonya eta kameramennya muter. Mau yang Pak Dede Dede hebat. aja. Tadi syuting kedua Pak Dede. Iya ya iyalah. Dede cantik, Ibu Oja. Dede cantik ini Pak namanya Dede siapa? gercep Pak Dede hebat, udah langsung syuting kedua, mantap. Waduh. FFV-nya juga belum dibuat, aku Pak Dede. gercep Pak Dede mah hebatan lah, mantap buat Pak Dede. Waduh. Sangat siap udah. Ade. Ibu Oja itu bahas itu dedenya. Tuh. Aku bangun tidur. Be kajian kata Nurul. Abi keur itu kata sik teh nyamper buntin. Siapa ayo kan pada ke Pangandaran ajak Ayo aduh. Bu Erni kata salam hangat.
Pak Tohir mana? Sinarian ke Baceo mana Pak Tohir? Kata Pak Tohir salam hangat. Puasa. Pak Tohir Senin menuju puasa. Pak Tohir mah mabok PTK. Abi akan ngupload PTK. Era olab ku PTK olab. Abi mah teu acan bude. Fokus PTS lah ayeuna teh. Soal-soal ih. Sama Kamu Bu Nurul. PTK aja belum upload jadi Belum jadi Mentenan ya can mentenan PTS. gara-gara buntin ini tambah puyeng Tapi halamannya susah ini. Buntin tong nambahan kapuyang atuh. Bugu. Biasa we asas manfaat suami ta bagian eta mah. Bikin halaman. Ibu ai video di mana ieu teh komentarna? Dilihat tuh yang ada lihat. Tanda mata. Gambar mata. Oke, kayak dibade diintipnya. Abi mah sami pusirinya Siti. Iya, padahal udah ada tindak lanjut, tapi cina gunakan tindak lanjut yang Kayak mah kada sing jentre beureun Bu Siti. siap. Teka kemot eta teka kemot Bu. Udah abi mah komentar ge tos deh. Atas mantap poe pokoknya mah. Tos mantap lah. Bapak Ketua, Damang Bapak Ketua. Abi Kirang nih menyimpulkan memberikan penguatan ke Acanta. Sami abi ge padahal mah aya penguatan teh tapi ayahnya tindak lanjut. Tindak lanjut ayah nah di dia harus Bu Nurul kirang kiat pangitkeun Bu Nurul kirang kiat. Ya nama. Ayu ti guru pamong mah henteu nya ti dosen anu eta teh guru pamong mah tos cekap. Layak untuk UPIN cenah tadi pamong. Pertahankan cenah cek guru pamong mah. Ai dosen kedah di. Sabarak Bu Nurul. Naonna? Nilai? 83. Mantap, 85, 105. Lumayan deh. video 83 93 93. wow Hebat. Hoyong mas 103. Kemana Pak Tohir? Damang Pak Tohir. baik Pak Tohir menuju puasa. Sakit baru bangun. Bapak Ibu, hari pemain utama mah di belakang layar. Oh, gitu. Pak Tohir sore abi kecil mana Pak Tohir biasa sok pacel wae. Sampai gugahnya Bapak. Kangen ngabaceona. Jelaskan Bapak Ibu. Mun Ibu mangga. Bu, punten Bu. Ya, mangga Bapak Ibu. Itu samia. Ibu apunten nyandak Dede abdi. Itu samia, mangga Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu di video ya. Itu durasinya kan kemarin durasinya sudah di ini ya, durasi 15 sampai 20 menit. Jadi tidak kurang dari 15 menit. Masih ada yang kurang dari 15 menit dan lebih ada yang 21 nggak apa-apa sih masih ditolerir. Yang penting tidak kurang dari 15 menit ya. Jadi durasinya 15 sampai 20 menit Bapak Ibu. Kemudian masih ada beberapa persepsi yang masih belum dilakukan. Kemudian tujuan pembelajaran masih ada tadi di beberapa video yang saya lihat belum ada tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian tahapan model ya. Sebentar Bapak Ibu. Damang Pak Dede, Damang. Damang Pak Dede. Alhamdulillah.
Penti kan mana Bu Penti? MC 36 Bu Penti. Telepon Pak Dede Bu Penti. Iya. Bagus. Bahasa ini kan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk durasi, kemudian apersepsi, masih ada beberapa yang masih tertinggal. Apersepsi dan tujuan pembelajarannya belum dideskripsikan, belum diungkapkan gitu. Jadi di videonya ada yang belum muncul. Nah, kemudian di kegiatan inti, tahapan modelnya Bapak Ibu ada yang belum nampak ya. Tahapan modelnya ada yang belum nampak dan ada yang belum berurut. Nah, itu mungkin yang perlu nanti Bapak Ibu perlu diperbaiki ke depannya. Nah, ini yang belum ada teh Bapak Ibu penilaian autentik. Penilaian autentik. Jadi penilaian autentik itu apa Bapak Ibu? Seperti apa itu Ibu ya? Penilaian yang ini. Penilaian autentik. Yang autentik itu yang penilaian kegiatan proses pembelajaran. Jadi penilaian ketika itu gitu, autentik itu ya, penilaian ketika itu. Jadi ketika anak sedang diskusi, kan Bapak Ibu menilai itu kegiatan diskusi ada di formnya, tapi kenapa itu belum dilakukan gitu, itu saja. Jadi misalnya Bapak Ibu bawa form, ketika siswa presentasi itu Bapak Ibu menilai, nah itu namanya penilaian autentik. Ada Bu kemarin Bu, jadi kita bawa kertas ya Bu ya, anak sedang diskusi, jadi api-api. Api-api. Ada, saya juga ada. ada Bu. Sikap anak yang sedang diskusi gimana gitu. Gitu ya, seperti itulah Buntin ya. Oke. Kemudian, oh ya, ya teman pesan. Ya udah, nuhun pada hati. Ya, nuhun pesan, punten ngawageun. Kemudian yang berikutnya, oh ya, yang ini yang orang yang di luar Bapak Ibu dan peserta didik itu nanti bisa, kalau bisa Bapak Ibu edit ya. Jadi nuhun bisa. Kameramen Bapak Ibu ya, kameramen tidak muncul, nanti diedit. Kalau misalnya nanti itu sebagai latihan Bapak Ibu untuk UKIN ya. Nah, jadi nanti lebih rapih lagi mengeditnya. Kemudian rencana tindak lanjut Bapak Ibu ya, rencana tindak lanjut, jangan lupa di video itu meskipun misalnya Bapak Ibu ini durasinya atau kelewat, mungkin bisa diedit ya, bisa diedit ditambahkan. Nanti minggu depan kita akan membahas mengenai apa gitu ya. Kemudian ini masih ada beberapa yang belum dikasih teks Bapak Ibu. Jadi langkah pembelajarannya itu belum ada teksnya. Ya. Karena itu ada satu poin penilaian video itu tahapan pembelajarannya disertai dengan teks. Jadi dikasih keterangan, misalnya pendahuluan, tidak mesti rinci Bapak Ibu, misalnya pendahuluan, apersepsi, mau seperti itu silahkan. Ada yang apersepsi mengenai panjang, bla 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 gitu ya. Itu juga nggak apa-apa. Maksud saya intinya saja, pendahuluan, apersepsi, tujuan, udah gitu aja. Jadi yang penting kami tahu bahwa Bapak Ibu sedang melakukan tahapan pembelajaran apa begitu ya, termasuk kegiatan pembelajarannya. Jadi kalau saintifik misalnya tahap mengamati, tahap menanya misalnya, terus aja gitu ya sampai nanti misalnya tahap mengumpulkan informasi, tahap mengasosiasi, kemudian tahap mempresentasikan. Kemudian tahap yang berikutnya misalnya tahap
kegiatan penutup, ya, evaluasi, kesimpulan, rencana tindak lanjut gitu aja, sudah, ya, gitu, ya. Jadi jangan keburu-buru karena waktu, lupa menyimpulkan, lupa rencana tindak lanjut gitu. Itu sayang 2 poin itu tidak diraih begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk kesimpulan itu guru itu menguatkan. Jadi siswa yang memberikan kesimpulan. Ayo silakan. Siapa yang mau membuat kesimpulan hari ini? Gitu, ya Bapak Ibu. Jadi siswa yang diberikan kesempatan untuk membuat kesimpulan, baru nanti dikuatkan oleh guru. Guru itu menguatkan kesimpulan yang dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian nih Bapak Ibu yang terkait media pembelajaran, jika misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan PowerPoint, ya, Bapak Ibu bisa menggunakan media lain, ya. Jadi misalnya carta itu misalnya ini Bapak Ibu karton yang Bapak Ibu buat medianya di situ, ya. Yang penting saya itu tidak mesti, memang kalau di penilaian itu berbasis TIK, TPACK gitu ya. Kemudian media pembelajarannya berbasis TIK, kemudian sumber belajar bervariasi. Memang yang penting mah Bapak Ibu misalnya di situ ada media gunakan. Kadang papan tulis juga tidak Bapak Ibu sentuh. Ada yang lupa menyentuh papan tulis. Minimal Bapak Ibu. Saya lupa saya. Ya, betul aja. Lupakan Bapak, jangan dilupakan. Gunakan media. Kan papan tulis kan media. Jadi minimal memfokuskan siswa itu tulis saja judul dulu di papan tulis. Gitu. Itu memanfaatkan media Bapak Ibu. Ya, jangan lupa papan tulis itu disentuh, dipakai. Jadi karena sudah ada PowerPoint, jadi lupa papan tulis ya. Nah, itu papan tulis tetap digunakan oleh Bapak Ibu ya. Papan tulis, kemudian ya tadi kesimpulan sudah ya. Kalau merefleksi Bu, contohnya kayak gimana Bu merefleksi? Ya, kegiatan refleksi itu apa yang sudah kalian peroleh hari ini ke siswa. Jadi muhasabahnya lah, muhasabah dari kegiatan pembelajaran saat itu. Gitu. Senang tidak ya belajar PAI hari ini? Itu refleksi. Ya, kegiatan refleksi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya terlalu cerewet ya. Tidak aduh jadi malu. Ibu alhamdulillah sama Ibu mengerti pisan Bu. Bu. Kasih banyak jadi ngerti. Ya, tidak sebaik Ibu Nunui, Ibu Guru Pamong. Saya mohon maaf karena saya orangnya ya begini gitu. Kalau saya orangnya ya seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya. Tidak apa-apa Bu. Saya jadi bisa jadi ngerti sedikit-sedikit. Kalau jadi jelas Ibu, kalau Ibu apa adanya menilainya. Jadi Ya, kita lebih jelas, itu lebih juga paham. sudah saya refleksi, sudah saya perbaiki daripada sebelum-sebelumnya. Segitu kan sudah hasil refleksi ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, Ibu, saya. Silahkan Pak Dede. Bu, ini kalau Terima Pak Dede kasih dulu Bu. ya. Ya. Ini tentang barusan kita bahas Ya, tentang ya, Bu, video, ya. tentang RPP. Gimana Oh, LKPD ya, betul. Saya bahas LKPD ya Bapak Ibu. Nah, Satu di lagi. LKPD betul. Apalagi Ya. Pak Dede biar Satu sekalian. lagi, Bu. Terakhir PTK gimana Bu? PTK kan sudah kita upload. Ya. Belum. Besok. 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 Ya, LKPD, apalagi? Bu, saya Bu, tentang kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal. Oke.
Ya Bu, sih. Evaluasi dalam penutupan itu gimana Bu? Evaluasi, di evaluasi bagian kegiatan penutup. Apalagi? Saya kan ini dia kesesuaian indikator soal dengan soal dan jenjang kognitif, Bu. Indikator soal dan jenjang kognitif. Ada lagi? Ini dulu ya, segini. Sekarang LKPD Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya, untuk di RPP 2 Bapak Ibu, yakinkan LKPD-nya sudah berbeda, gitu ya. Maksudnya, saya masih menemukan LKPD-nya itu isinya latihan-latihan soal. Ya, memang latihan soal, akan tetapi Bapak Ibu harus memberikan gambaran bahwa ada tahap demi tahap yang dilakukan oleh siswa. Kalau di latihan soal itu kan hanya aspek pengetahuan saja yang dinilai. Tapi kalau di LKPD itu ada bisa keterampilan, bisa dinilai oleh kita, kemudian sikap, ya pengetahuan apalagi begitu. Itu di LKPD. Saya biasanya menyarankan Bapak Ibu membuat LKPD yang sederhana saja. Bentar, baru sampai mana Bapak Ibu? LKPD. Pembuatan LKPD yang sederhana. Untuk LKPD yang gampang saja, jadi modelnya saintifik Bapak Ibu. Waktu itu sudah saya share belum ya contohnya? Sudah ya kalau nggak salah? Belum Bu. Belum. Sebentar saya buka dulu. Ibu gimana kalau itu kan modelnya PBL, terus LKPD-nya PD-nya saintifik gimana Bu? Kayaknya Bu. Nggak apa-apa siap. Karena gini, kan kalau PBL itu sebetulnya saintifik itu core-nya dari PBL, PJBL, 5M, 7E, 4E, 5E gitu ya, yang seperti itu, jigsaw gitu. Induknya saintifik begitu. Makanya dia kan bukan model, saintifik itu sebetulnya pendekatan. Modelnya adalah PJBL, PBL, CPL gitu ya. Nah itu. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya di LKPD-nya saintifik, nggak apa-apa. Saya hanya memberikan ini aja supaya Bapak Ibu mudah membuatnya gitu. Jadi di saintifik saja model. Contoh, bentar ya. Oh ini. Saya cari lagi ya. Contoh LKS.
Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa ini ya. Saya nggak nemu, lupa nyimpen filenya, padahal bisa ada beberapa. LKS ya. Ini kalau nggak salah sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, kalau tidak salah. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban atau ketentuan penyembelihan hewan kurban. Yang kemarin Bapak Ibu buat itu sudah banyak yang bagus Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama, simaklah cerita berikut. Ini adalah tahap apa Bapak Ibu? Mengamati. Tahap mengamati ya, kemampuan literasi. Menggali kemampuan literasi. Jadi kita berikan cerita-cerita, bisa kontekstual di sini, bisa konseptual, begitu ya. Jadi ceritanya isinya bisa kontekstual, bisa konseptual, bisa prosedural di sini, gitu oleh Bapak Ibu. Bisa juga metakognitif. Silakan Bapak Ibu punya data seperti apa. Kalau konseptual silahkan. Ya, nanti berarti kalau konseptual mah itu definisi gitu ya, ketentuan-ketentuan. Kalau prosedural mah langkah-langkah gitu isinya ini tuh. Kemudian kalau kontekstual berarti bagaimana aplikasi dalam kehidupan isinya. Kalau metakognitif berarti bagaimana kita bisa menerapkan hal itu dalam kehidupan begitu ya. Nah, setelah kita sajikan wacana terkait materi, kemudian tuliskan satu permasalahan yang dapat kalian temukan berhubungan dengan tata cara penyembelihan hewan kurban. Oke, ini tahap apa Bapak Ibu? Tahap mengidentifikasi. Iya. M2 itu apa? Menanya. Kalau M1 apa? Mengamati bisa membaca, bisa melihat, bisa mendengar, bisa membawi ya. Nah, kalau M2 menanya. Jadi menanya itu bisa menuliskan rumusan masalah, bisa menemukan masalah gitu ya. Itu tahap menanya Bapak Ibu ya. Nah, tahap yang ketiga mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi itu bisa melakukan percobaan, bisa dia mengumpulkan poin-poin penting dari permasalahan yang akan diselesaikan. Ya, misalnya kalau ini untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentukan alat apa saja yang harus disiapkan dalam penyembelihan hewan kurban. Nah, instruksi berikutnya, lakukan percobaan dengan mengikuti langkah kerja sebagai berikut. 1. Menggunakan pisau yang tajam. Kemudian tidak mengasah pisau di depan hewan yang disembelih. Menghadapkan hewan ke kiblat. Kemudian membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Kemudian menginjakkan kaki pada bagian leher hewan. Kemudian membaca bismillah sebelum menyembelih. Amati yang terjadi pada hewan kurban, catatlah hasil data pengamatan kalian dari awal sampai akhir di buku praktikum. Nah, tahap berikutnya apa? Setelah M3, M4-nya apa? Menalar. Mempresentasikan. Mengasosiasi. Ya. Nah, mengasosiasi itu adalah mengcombine antara pengetahuan yang sudah ia miliki dengan capaian-capaian yang akan kita peroleh. Capaian itu dari mana? Dari tujuan pembelajaran, ya. Dari indikator, tuangkan ke sini. Di indikator tuh yang diinginkan apa? Misalnya menjelaskan hewan kurban. Jelaskan yang dimaksud hewan kurban berdasarkan wacana di atas. Kemudian, bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban dengan benar sesuai syariat Islam berdasarkan wacana yang disajikan. Kemudian berdasarkan pengalaman kalian, bagaimana tata cara pembagian hewan kurban yang benar. Oke, berdasarkan hasil jawaban kalian, diskusikan jawaban dan data pengamatan kalian yang diperoleh dengan kelompok kalian. Nah, ini tahap mengasosiasi, Bapak Ibu. Nah, baru M5-nya
Mengomunikasikan. Mengomunikasikan. Presentasikanlah hasil praktek yang kalian lakukan dan buatlah kesimpulan. Sudah, ini LK-nya seperti ini Bapak Ibu, simple gitu. Ya, tidak banyak-banyak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa modifikasi. Jadi misalnya Bapak Ibu tentang apa? Sholat berjamaah, Bu. Sholat berjamaah. Di sholat berjamaah itu apa? Yang diinginkan di tujuan pembelajarannya? Tadi yang pertama itu kan tentang pengertian, yang kedua pengertian. ini Nah, yang kedua rencananya keutamaan. Ya, di LK-nya buat di tahap mengamati itu simaklah wacana berikut. Boleh ada cerita dulu bagaimana hikmah sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, sholat berjamaah atau bukan sholat? Sholat saja. Nah, jadi misalnya hikmah sholat atau pokoknya wacana saja, wacana tentang sholat, baru kemudian misalnya di situ berikan kontekstualnya supaya siswa bisa menemukan masalah dari wacana yang disajikan. Ya. Nah, kemudian setelah itu misalnya temukan permasalahan dari wacana yang disajikan. Gitu ya. Nah, baru tahap berikutnya adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu misalnya untuk menjawab permasalahan yang kalian temukan, silahkan misalnya baca wacana, baca ulang atau baca teks. Nah, disitulah kesempatan Bapak Ibu menjelaskan materi itu di tahap mengumpulkan informasi. Gitu. Jadi kalau di dalam pembelajaran siswa itu dari awal sudah megang lembar kerja. Jadi mengumpulkan informasi itu mereka memperhatikan apa yang Bapak Ibu jelaskan. Jadi setelah Bapak Ibu jelaskan, silahkan kerjakan di LK. Nah, yang dia kerjakan itu adalah bagian mengasosiasi. Dari mana pertanyaannya? Berdasarkan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu tuangkan atau IPK yang Bapak Ibu tuangkan. Begitu, ya. Dari Iya Bu, kadang baru mengumpulkan diskusi kelompok, baru kemudian mempresentasikan. Masalahnya jadi kalau misalnya ada tugas melafalkan, nah itu di tahap mengasosiasi. Jadi setelah dijawab, silahkan lafalkan. Jadi boleh nanti praktiknya itu ada yang presentasi, ada yang melafalkan. Jadi keterampilannya juga terukur di situ. Ya. Bapak Ibu kalau di sana sudah azan, di sini sudah azan asar. Ya silakan asar dulu, nanti asar sekarang ya. Jam 15 lebih 15 ya. Selesai Bapak Ibu 20 menit. 15 kita lanjutkan sedikit lagi. Boleh live silakan atau mau ditutup dulu boleh silakan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan jam 15 lebih 15 menit. Ya. Sama-sama Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu.